Kita di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Pastikan kalau kita merindukan Ramadan, jika belum rindu kepada Ramadan, bagaimana kita jadikan hati kita rindu Ramadan? Makna merindukan Ramadan adalah rindu bagaimana kita mengisi Ramadan dengan kebaikan. Itu makna rindu Ramadan. Bukan rindu Ramadan, oh aku ingin ketemu bulan Ramadan, ya sudah, berlalu Ramadan begitu saja. Tidak. Merindukan Ramadan adalah bagaimana kita itu ingin memasuki bulan Ramadan, kemudian setelah masuki bulan Ramadan ada di angan-angan kita, di pikiran kita, keinginan kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Maka yang perlu kita hadirkan saat ini untuk menjadikan diri kita rindu kepada bulan Ramadan adalah fahami tentang bulan Ramadan. Itu bukan hari seperti hari-hari biasa. Pahala dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Ini yang harus kita fahami. Biar kita ini ada rindu. Kalau tidak mengerti, orang nggak akan rindu. Kalau membuat percontohan, mungkin beginilah. Kalau membuat contoh, mungkin kita paling cerdas kalau bicara urusan fulus, urusan duit, urusan dagangan, urusan dunia. Contoh, di toko sebelah, di kampung sebelah ada toko besar dan memberikan diskon besar-besaran. Beli satu dapat 5, beli minyak goreng satu dapat 5 kilo. Sementara kita di rumah tangga kita perlu minyak goreng, perlu bermacam-macam, dan di situ semua beras beli 1 kilo dapat 5 kilo, minyak goreng beli 1 kilo dapat 5 kilo, apapun dapat bonus 5 kali. Baik, kita memerlukannya, kita membutuhkannya, dan diskon itu hanya berlaku selama 1 hari. Kira-kira kalau kita sadar, kita rindu, perlu di rumah kita dengan minyak goreng, beras dan sebagainya, kira-kira kita belanja atau tidak? Belanja. Baik. Kemudian ada aturannya dalam belanja di situ. Cuman cara belanjanya hanya boleh satu orang hanya boleh beli 1 kilo minyak goreng, 1 liter minyak goreng. 1 orang hanya boleh beli 1, nggak boleh 2. Baik. Kemudian kita untuk mendapatkan yang banyak bagaimana caranya? Kita punya anak 5, anaknya dibawa semua. Pasti bawa semuanya. Memang Anda cerdas urusan beli ya, urusan belanja. Sekarang di bulan Ramadan bukan hanya diskon atau mendapatkan 1 dapat 5, tidak, dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali. Pertanyaannya, kita rindu mendapatkan pahala dari Allah atau tidak? Begitu kan? Kita ingin mulia, kita ingin dapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, dan itu adanya pelipat gandaan pahala, itu adanya di bulan Ramadan. Disebutkan dilipat gandakan sampai amalan sunnah itu seperti amalan fardu. Amalan fardu gak bisa dibandingkan dengan amalan sunnah, teramat tinggi. Ada amal lipat gandakan sampai 10 sampai 700. Ini amalan yang kita lakukan dengan penuh kesabaran bulan Ramadan, tidak ada batasnya. Allah maha luas dengan kasih sayangnya. Nah, kalau sudah paham begini, maka hendaknya orang cerdas akan berpikir, Ramadan tidak akan, belum tentu datang untukku di tahun yang akan datang. Memang kita berharap semoga panjang umur, akan tapi mumpung saya masuk ke bulan Ramadan, saya akan manfaatkan sebanyak-banyaknya.
melakukan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, dan itu orang cerdas. Belum lagi di situ ada satu malam namanya malam, atau yang disebut dengan apa ya, malam puncak. Puncak diskonnya bukan 1 dapat 5 lagi kalau belanja tadi, boleh diambil tokonya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau orang sadar akan rindu pada pahala Allah, kemuliaan di hadapan Allah, maka dia akan mencari Lailatul Qadar, nggak akan tidak, pasti. Nah, ini perlu dibangun keyakinan semacam ini. Makanya para kekasih Allah kalau masuk di bulan Ramadan, habis waktunya untuk Allah. Mau dimulai dari membaca Al-Quran, puasa pasti, sholat malam ya, membaca Al-Quran, dan seterusnya ibadah-ibadah dilakukan. Maka dari itu wahai para perindu ridha Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuki bulan Ramadan, panjang umur sampai Ramadan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Kemudian tanda kalau kita memang rindu kepada Ramadan, harus sudah mulai tampak saat ini. Kita mempersiapkan persiapan di bulan Ramadan, persiapan zahir dan persiapan batin. Persiapan zahir, musola betul zahir, dirapikan, mushaf, Quran. Ada orang baca Quran setahun sekali, Ramadan toh. Makanya setiap menjelang Ramadan nggak sadar Qurannya dimakan rayap, karena naruhnya nggak tahu di mana. Dan itu harus menyesal deh, jangan diulang lagi, dah cukup tahun ini begitu, tahun depan jangan lagi. Kita persiapkan semuanya. Sampai ibu-ibu barangkali sangat cerdas, belanja bawang banyak banget di hari ini. Umi, abah, ibu kenapa belanja bawang banyak banget? Jawabannya sederhana, karena ibu cerdas, mumpung belum Ramadan. Memangnya karena kalau Ramadan? Iya, kalau Ramadan biar saya jarang pergi ke pasar. Waduh, gara-gara bawang hebat bener. Cuman permasalahannya di bulan Ramadan ternyata masih banyak, bahkan lebih banyak yang sedang pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Tapi kan memang saya dagang di pasar. Baik, sekarang nanti ada tip lagi bagaimana kalau memang saya kerjaan saya di pasar. Jadikan pasarmu kayak masjid. Jangan lupa di saat berdagang sambil jualan membaca istighfar, baca sholawat, menyebut nama Allah, baca Al-Quran. Biarpun di pasar harus berubah dong, kita kan Ramadan. Ya seperti ini gambarannya kalau kita ingin menghidupkan bulan Ramadan. Nah, persiapan-persiapan zahir harus ada. Itu tanda bahwasanya kita rindu Ramadan. Akan tetapi ada yang lebih perlu kita persiapkan, yaitu persiapan batin. Hati kita itu beramal pengen diterima oleh Allah, amal kita disebut bulan Ramadan bulan pengampunan karena kita banyak dosa ingin diampuni oleh Allah. Akan tapi ternyata ada sebab kita tidak diampuni oleh Allah dan tidak diterima amal kita. Ya apa? Orang yang memasuki Ramadan belum siap hatinya. Bagaimana ya? Apa yang dimaksud dengan mempersiapkan hati? Hati harus kita bangun untuk bisa saling mencintai dengan sesama. Maksudnya hilangkan benci. Dengan siapa kita membenci harus kita pangkas perlahan demi perlahan. Itu persiapan Ramadan penting banget itu, untuk berdamailah saat ini. Yang mulai kemarin tidak tegur sapa, kita boleh bertemulah kepada orang tersebut mumpung Ramadan. Suami istri yang selama ini Masya Allah nggak akur, mumpung Ramadan. Ibu bayangin aja, tapi nggak usah serius-serius, dibayangin jangan beneran. Bayangin ibu lagi menanak nasi di siang hari bulan Ramadan, udaranya panas, di dapur yang panas, kompor panas, menanak nasi, membuat sayur untuk suami yang suka bikin panas. Rasanya kayak apa kira-kira? Sama seorang suami yang bekerja keras, meres keringat banting tulang, di bawah terik matahari, ternyata itu semuanya mencari uang untuk istri yang suka bikin panas. Tidak enak. Berdamai, akan tapi subhanallah,
Jika hidup indah saling mencintai karena Allah, luar biasa. Kerja pun biarpun di bawah terik matahari, dia ingat bahasanya ini adalah untuk orang yang aku cintai, jadi sejuk hati. Seorang istri yang lagi menanak nasi dalam keadaan capek seperti apapun di depan kompor gas yang panas, ternyata untuk suami yang sangat dicintainya jadi sejuk.